Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan mengikuti materi pelajaran kelas 8 dengan tema hidup beriman. Ya, satu sukacita yang besar sekalipun dalam masa-masa pandemi, masa-masa pembelajaran daring, kita masih bisa beraktivitas. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lucky Kris Prianto. Ya, saya guru, saya mengajar di SMP dan SMA. Sebelum masuk dalam materi, terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalam pembelajaran ini biarlah kasih karunia Tuhan boleh senantiasa limpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada, kami boleh mengikuti materi daring ini. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mau memberkati pelajaran kami tentang hidup beriman. Kami mau beriman kepada Tuhan. Kami mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan mau memberkati di dalam pembelajaran ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kuasa Roh Kudus hikmat daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Kami alaskan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita masuk di dalam isi materi, terlebih dahulu kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran hidup beriman. Kenapa? Tujuan itu adalah goal. Tujuan itu adalah target. Oleh sebab itu tidak salah jika setiap kita ketika belajar ada target, ada goal, ada tujuan yang akan kita raih. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi setiap peserta didik harus mensyukuri bahwa anugerah iman yang daripada Tuhan itu harus kita miliki. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup beriman dan bagaimana cara memelihara iman. Ya. Jadi bukan hanya beriman, tapi bagaimana memelihara iman sampai akhir hidup dia. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman dia. Di dalam perjalanan hidup ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak gangguan. Tetapi bagaimana bisa memelihara iman sampai akhir hidup? Ada satu pujian mengatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Jadi ketiga, peserta didik dapat menceritakan bagaimana dirinya dan keluarganya dapat memelihara iman sampai akhir hidup. Yang keempat, ya, peserta didik dapat mendeskripsikan implikasi iman dan percaya dia di dalam kehidupan diri sendiri dan bisa menyatakan kesan dan pesan dia. Ya, jadi bagaimana di peserta didik ini dapat menerapkan kehidupan keimanan dia di dalam iman percaya dia di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak gampang. Tapi yang berarti tidak gampang itu bukan berarti sulit untuk dilakukan. Semuanya bisa karena Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mengampukan kita. Oke, mari kita masuk di dalam materi. Jadi materi kita pada pagi hari ini bisa terambil di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 11, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Ada satu pujian yang mengatakan percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Jadi pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Dalam pelajaran ini kamu akan belajar mengenai iman dari segi definisi konsepnya,
bagaimana memelihara iman, dan mengapa setiap remaja Kristen harus hidup sebagai orang-orang yang beriman. Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir, mati, bangkit bagi setiap kehidupan kita. Ia menebus dosa manusia dan peristiwa itu sudah berlangsung berabad-abad ya. 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkorban bagi setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia hanya sejauh doa kita. Laksana tumbuhan, iman membutuhkan pupuk supaya tumbuh, bertumbuh, dan berbuah. Iman tidak hanya dimiliki, tapi iman harus dipelihara dalam hidup kita. Dengan memelihara iman percaya kita kepada Tuhan, dan mematuhi setiap aturan-aturan dan perintah-perintah Tuhan, maka manusia atau orang percaya itu dapat mengungkapkan iman itu melalui tindakan dan cara hidup yang baru. Bukan cara hidup yang lama, tapi cara hidup yang baru. Bagaimana ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, hidup yang lama dia tinggalkan dan dia beralih kepada hidup yang baru. Nah, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah kosong atau mati. Seperti di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita tidak bisa berbicara, aku beriman, tetapi kita tidak ada perbuatan nyata. Kita tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan. Berarti itu iman yang kosong dan iman yang mati. Iman itu harus ada progres. Iman harus ada tindakan nyata. Kata iman di dalam perjanjian lama itu berarti berpegang teguh. Kita tahu yang namanya berpegang itu berarti memegang sesuatu. Teguh itu tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambing gitu ya. Kalau ada pujian mengatakan di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Kita bersyukur mempunyai Yesus yang hebat, karena kita bisa berpegang teguh pada keyakinan kita, percaya Yesus, dan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, berarti beriman berarti berpegang teguh di dalam keyakinan kita yang dimiliki akan sesuatu hal, dan oleh sebab itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi ketika kita beriman kepada siapa? Kita mau mengandalkan siapa? Orang tua, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita. Tetapi ketika kita memilih Yesus, dia Yesus yang dapat diandalkan, dia Yesus yang dapat dipercaya, dan Yesus yang luar biasa. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya, juga tidak lepas dari iman yang membangkitkan pengharapan. Jadi iman itu sama dengan artinya percaya juga. Kita mempercayakan diri kita kepada sesuatu yang layak untuk kita percaya. Siapa yang harus kita percaya? Tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekaligus juga mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman di dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh yang beriman disebut bapak orang percaya, yaitu adalah Bapak Abraham. Ya, tidak ada ingat teringat lagu sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Karena kepercayaan Abraham kepada Tuhan, maka dia disebut Bapak orang beriman. Dan apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita
kasih, hukum, kasih yang ke-1 atau kedua? Please always remember it ya. Ayo mari kita mengingat ya. Hukum kasih yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu ya. Itu hukum kasih yang pertama. Nah, sifat iman itu aktif. Sekali lagi saya ulangi, sifat iman, orang yang beriman itu aktif. Jadi dia tidak duduk manis, dia tidak tiduran saja, tetapi yang namanya aktif, yang namanya dinamis itu bergerak terus menerus. Ya. Bagaimana caranya menumbuhkan iman? Bagaimana kita ini harus bergerak dengan iman kita? Ya, bagaimana caranya? Teringat lagu sekolah minggu lagi, ya? Gimana? Ingat nggak lagu-lagu sekolah minggu itu? Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Jadi iman itu sifatnya aktif, dinamis, bertumbuh. Harus apa? Ya, kita mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya, secara tidak langsung, mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Dengan cara apa? Baca surat cintanya Tuhan. Ya, bukan hanya cuma WA-nya yang diperhatikan, lainnya diperhatikan, HP-nya, waduh, aplikasi semua kita miliki, tapi aplikasinya Tuhan Alkitab kita punya, tapi kita tidak pernah baca. Kasihan. Kenapa? Iman itu aktif. Jadi ayo terus kita baca setiap hari, baca firman-Nya. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh. Firman Tuhan ku dengar. Dengarnya di mana? Di gereja bisa. Di mana? Di TV bisa. Di mana? Di streaming YouTube bisa. Seperti pembelajaran pagi hari ini kita bisa. Betul enggak? Di mana? Di radio. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita bisa dengar. Makanya ujian sekolah minggu itu selalu aktif. Firman Tuhan ku dengar. Diapain didengar? Ku tanam di hatiku. Supaya apa? Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baca firman Tuhan. Terus apa? Memuji Tuhan. Ya tak? Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Di mana? Di sekolah boleh. Di mana? Di kantor kita. Tidak perlu mengekspresikan dalam nama Yesus. Tidak perlu. Pakai yang renang saja, suara-suara kecil gitu, untuk membangkitkan iman kita, untuk menumbuhkan iman kita. Memuji Tuhan, gitu. Berdoa bisa. Di mana? Di mana saja, gitu ya. Di mobil boleh nggak Pak? Di sepeda motor boleh nggak? Boleh saja, tapi nggak usah tutup mata, gitu. Nah, kita memuji Tuhan. Pak, aku mau berdoa sambil nyetir tutup mata. Wah, itu konyol gitu saudara. Ya, jadi Tuhan itu fleksibel, Tuhan itu tahu isi hati kita yang paling dalam. Makanya kenapa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Supaya mikir, nah, kalau nanti kita nyetir mobil sampai tutup mata, nanti kalau pas nabrak, waduh gimana ini Tuhan? Jangan salahkan Tuhan, karena kita kurang bijaksana. Ya, jadi dengan kata lain kita harus mengaku kepada Yesus, tapi tidak hanya di dalam ucapan saja, tetapi di dalam perilaku, perbuatan, tingkah laku kita juga harus beriman. Ya, jadi ayo terus kita mau hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Karena iman itu dasar. Yang namanya dasar itu adalah fondasi. Makanya kenapa gereja selalu memikirkan masa-masa golden age, ya,
masa-masa awal itu basic. Kalau basic kita, dasar kita kuat, dia tidak akan terombang-ambing. Dunia boleh goyah, persoalan boleh datang silih berganti, masalah hidup boleh tiap kali datang, tapi kita bisa katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yang artinya iman percaya itu akan terlihat di dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya apa? Kita percaya kepada Yesus. Tuhan nggak perlu nampak di depan mata kita, atau mungkin di samping kita, atau di sebelah kiri kita. Tetapi kita mengaku percaya kepada Yesus karena kita bukan percaya karena melihat, ya, tapi karena percaya karena beriman. Ya. Menurut Dietrich dan Boland, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi upah, memberi ganjaran kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selanjutnya, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ke-9 berbicara bagaimana Nuh dan Abraham telah menunjukkan iman yang luar biasa, iman yang dahsyat kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh di dalam perjalanan hidup mereka, dan mereka terus memelihara iman. Ingat, iman bertumbuh di dalam perjalanan hidup. Percaya kepada Tuhan tidak hanya berhenti, tapi percaya kepada Tuhan itu harus melangkah, harus melangkah. Dalam perjalanan hidup ini, saya kasih tahu, itu proses pertumbuhan iman kita menjadi hal yang luar biasa. Mungkin di dalam proses perjalanan hidup kita jatuh, tapi secara grafik itu mengalami progres, kenaikan. Masalah boleh datang silakan, persoalan hidup boleh senantiasa ada, tapi ingat, tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Selalu Dia buka jalan. Nuh, satu tokoh yang fenomenal. Kenapa? Dia tokoh fenomenal di dalam zamannya, di dalam masa-masanya. Kenapa kok dikatakan fenomenal? Tidak ada orang sefenomenal Nuh. Kenapa? Ketika dia disuruh membuat bahtera oleh Allah, dia tidak membuat bahtera di pinggir pantai, tetapi justru Nuh membuat bahtera di pegunungan. Harusnya secara nalar, secara logika, Nuh itu harusnya membuat kapal atau bahtera itu yang dekat pantai. Kenapa? Ketika jadi langsung didorong supaya bahtera ini berlayar. Tetapi Nuh bahkan dielek, diolok-olok, diejek oleh orang-orang tetangganya. Bahasa sananya sencingpi gitu ya. Betul ini sencingpi. Sencingpi itu gila itu, stres itu. Coba lihat gitu ya. Masa bikin bahtera di pegunungan? Hello OMG gitu ya. Nah, bahasa kerennya begitu gitu ya. Tetapi
ini caranya Tuhan untuk mencelupkan mata-mata dunia bahwa orang dunia yang katakan hebat, orang dunia yang katakan pandai, belum tentu itu dipakai Tuhan untuk mencelupkan dunia. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sepertinya tidak dianggap dengan kita bisa dipakai Tuhan untuk mencelupkan dunia. Bahwa inilah ada satu maksud dan tujuan Allah. Tidak ada manusia yang selamat pada waktu itu kecuali Nuh dan keluarga. Ingat waktu sekarang juga masih ingat Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 gini ya, karena ketutupan buku ini. 8 orang selamat. Airnya turun, hujannya turun, airnya naik untuk mengangkat bahtera Nuh. Bahtera Nuh ada di Bukit Ararat. Hujannya turun, airnya naik oleh kuasa Tuhan. Ya, bahtera Nuh ada di Bukit Ararat. Itu cara Tuhan. Kalau tidak pakai iman, orang tidak akan lebih percaya. Karena apa? Percayanya manusia itu hanya terlihat di dalam mata kasar. Jadi kalau lihat dan percaya itu manusia. Tapi orang-orang yang beriman bukan hanya melihat dari kasar mata, tapi dari kacamata iman. Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya pada janjinya. Dia harus berpisah dari saudara-saudaranya dan lingkungannya untuk menjalani perintah Tuhan. Saudara, orang beriman itu tidak gampang. Harus berani tinggalkan. Tinggalkan. Ada lagu juga tuh. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Allah meluputkan juga Ishak, tokoh Ishak juga, dan menggantikan dengan hewan korban. Saudara, ingat kan janji Tuhan kepada Abraham? Serahkan, saudara, untuk menerima anak perjanjian. Abraham harus menunggu berapa tahun, saudara? 100 tahun. Sudah begitu, Tuhan minta, serahkan anak. Hidup. Kalau kira-kira itu terjadi dalam hidup kita sanggup nggak? Jujur, saya manusia, nggak sanggup. Saya pernah kehilangan anak saya yang terakhir. 4 hari hidup dipanggil Tuhan. Itu rasa-rasanya separuh jiwaku pergi, katanya anak. Ya, jadi sekali-kali kita belajar gitu. Rasanya Tuhan ditinggalkan itu nggak enak gitu ya. Apalagi harus tinggal pacar gitu ya. Yang sudah punya pacar mungkin ya sudah lirik-lirik, wah, tahu-tahu say goodbye, wah, sakitnya tuh di sini. Tapi Tuhan lewat Abraham bisa menunjukkan tokoh Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Anak perjanjian itu diberikan dan Tuhan minta lagi. Abraham bisa mengatakan, yes, ya Tuhan, terjadilah. Dia bisa memberikan anak perjanjian, anak yang ditunggu-tunggu ratusan tahun untuk diberikan kembali kepada kita. Tapi apakah Tuhan kita mengecewakan? Apakah Tuhan lupa akan janjinya? No, tidak. Tuhan hanya tahu seberapa besar iman. Apakah anak itu yang menjadi kekuatan iman
domba. Mereka mengenal Tuhan yang dipercaya. Abraham tahu hatinya Tuhan. Abraham tahu apa yang dimaunya Tuhan. Makanya dia memberikan yang terbaik. Sehingga relasi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang tahu isi hatinya Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus beriman, bagaimana dia harus berperilaku, bagaimana dia harus memberikan contoh yang baik buat orang yang ada di sekitar. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, berat berbicara tentang iman itu sangat berat. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan itu harus dibangun berdasarkan pengenalan. Pengenalannya bagaimana? Tadi ketika kita mau berdoa, kita harus baca firman, kita harus doa, kita harus memuji Tuhan. Nah, kita ngomong, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita ngomong, ku mau cinta Tuhan, ku mau sayang Tuhan. Baca firman gak pernah, puji Tuhan gak pernah, berdoa gak pernah. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Bagaimana Tuhan tahu kita? Kenapa? Kalau tiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara punya doa. Kalau saya kasih singkatan doa, itu duduk, omong-omong. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu dekat. Kenapa? Duduk, omong-omong, saudara. Berarti apa? Ada dialog, ada hubungan, ada wawancara, ada bersendagurau. Saudara, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan sedemikian erat, sedemikian dekat, kira-kira rahasianya Tuhan diberikan kepada kita. Pasti sekali. Kalau kita dekat, mungkin saya dekat dengan saudara, gitu ya. Saya dekat dengan Pak Yusa, karena saking dekatnya dia sering ketemu ke saya, main ke rumah saya, gitu ya. Kalau saya ketemu dengan saudara Thomas, gitu ya, dia dekat dengan saya, pernah makan di tempat saya, main bareng, bulu tangkis bareng, sepak bola bareng. Kira-kira kalau dia punya berkat, kalau dia punya rezeki, ingat kita enggak? Pasti. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, Tuhan enggak sayang akan memberkati kita. Apalagi terus kita bangun, kita puji Tuhan kita berkomunikasi terus sama Tuhan. Tuhan pasti mengenal. Nah, dalam tadi perjanjian lama, dua tokoh ya, ada Abraham, ada Nuh. Di sini juga di dalam perjanjian baru, saudara, perjanjian baru itu juga ada tokoh atau dua peristiwa yang dapat kita contoh berkaitan dengan iman percaya. Ya, yang pertama adalah anak perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Masih ingat ya dengan peristiwa itu? Yang baca firman Tuhan, yang baca Alkitabnya pasti tahu ceritanya. Orang yang kerasukan setan menderita, anaknya sangat menderita. Bahkan dia memukul-mukulkan dirinya dengan sesuatu yang ada di sekitar. Dia teriak-teriak akan karuan ya. Jadi setan yang ada di dalam hidup dia menguasai dia sehingga kesadaran dirinya hilang. Sebagai orang tua, sebagai seorang sahabat, pasti kita akan menaruh hati kasihannya. Kalau mungkin itu dekat, pasti ada respon untuk membantu. Tapi kalau hanya kenal, nggak seberapa dekat, setidaknya pasti kita akan berkata, kasihannya, saudara. Di sini kita lihat, ketika Yesus berada di sana, Yesus memasuki daerah situ. Ibu dari perempuan, anak yang kerasukan, dia minta belas kasihan. Tuhan, tolong bantu aku Tuhan, tolong sembuhkan anak ini. Ya,
dengan hati yang hancur dia minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong anaknya. Saudara, dan ketika orang tua itu berusaha mendekati Yesus oleh malam, kata Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya. Kenapa? Perempuan tersebut tidak mengerti. Kenapa? Yesus katakan apa? Tidak langsung Tuhan jawab, tidak langsung Tuhan bantu dia. Tapi karena kesungguhan, karena keseriusan dia tidak mendengar apa yang mungkin membuat dia sakit hati. Tapi dia tahu hal yang terbaik yang diucapkan Tuhan itu adalah firman. Sehingga apa? Karena kepercayaan anak dia dan kerasukan dia. Hal yang kedua, seorang perwira di Kapernaum, di mana hambanya perempuan sakit. Dia mengutus orang suruhannya untuk apa? Untuk meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tuhan mengabulkan. Yes. Bukan hanya Tuhan tidak berbicara tentang anak Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Yesus adalah anak yang datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesungguhan hati. Mari kita, ketika pada masa, ketika pada pergumulan hidup, ketika engkau mengalami masa-masa ini, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Seperti perwira Romawi yang ada di Kapernaum, Yesus sanggup menyembuhkan anak. Begitu juga seperti kehidupan saya dan saudara. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup, dan dia sanggup. Yesus sanggup. Kesimpulan dari dua cerita tadi di dalam Perjanjian yang Baru, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan dan meyakini setiap firman-firman-Nya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka terjadilah menurut iman percaya. Sekali lagi, iman kepada Yesus Kristus. Nah, sifat iman itu aktif, artinya apa? Harus benar-benar yakin, harus benar-benar diyakini di dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh melakukannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup harus beriman kepada Tuhan, tidak hanya di dalam ucapan, tapi dalam tindakan juga menunjukkan iman yang luar biasa. Iman kepada Yesus sebenarnya iman yang berubah dia implikasinya, penerapannya bagi hidup saya. Nah, dari 42 cerita tadi, ayo kita mengomentari kira-kira bagaimana janji Tuhan terhadap Abraham, bagaimana janjinya Tuhan kepada Nuh, bagaimana janjinya Tuhan kepada ibu yang memiliki anak ini, bagaimana janjinya Tuhan kepada perwira ini. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang always believe in God, don't be afraid, don't worry, Tuhan pasti sanggup memberkati engkau. Dengan iman percayamu, dengan kesungguhan hati, Dia sanggup menolong
Jadi beriman dulu. Sekarang bagaimana caranya memelihara iman? Nah, yang namanya memelihara itu merawat. Ibaratnya seandainya kita ini memiliki ayam, kita mau memelihara ayam. Yang namanya memelihara ayam itu bukan berarti kita beli dari pasar terus kita lepas, bukan. Tapi harus setiap hari dipersiapkan dulu. Tempatnya dipersiapkan, makanannya dipersiapkan. Apakah cuma memberi makanan? Tidak, harus pagi sendiri, siang sendiri, sore sendiri. Tempatnya bagaimana? Apakah harus tempatnya di lapangan? Kalau kehujanan bagaimana? Kepanasan bagaimana? Itu juga mempengaruhi pertumbuhan ayam. Begitu juga kehidupan kita. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada caranya bagaimana kita harus memelihara iman. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8, Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada Tuhan, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, nampaknya Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya orang berupaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, tapi juga bersaksi. Gitu ya. Saya kasih tahu, godaan zaman sekarang berbeda dengan godaan 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu kita dikasih tahu orang kita, di situ nanti ada hantunya. Wih, hantunya sekarang dengan hantunya tahun 20 tahun yang lalu, 30 tahun berbeda, bro. Berbeda sis, kenapa? Coba. Kalau dulu kita ketawa, sekarang enggak, saudara, populer gitu, Milda gitu ya. Itu banyak sekali yang di mall-mall. Baju kainnya banyak, kadang-kadang dipotong sampai segini. Ininya lengkap, belakangnya keluar gitu ya. Sini padahal penjahit itu enggak kurang. Wah, itu banyak godaannya sekarang. Teknologi, Mobile Legends, gitu. HP kita gunakan dengan hal untuk hal-hal yang negatif. Padahal fungsinya teknologi sebenarnya mempermudah manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang singkat, simpel. Tapi kadang-kadang kita lupa. HP kita, laptop kita gunakan dengan hal yang negatif sehingga planningnya Tuhan akhirnya bergeser. Dan karena apa? Karena diri kita sendiri. Nah, di sini katakan harus berani dan menegur yang bersalah. Saudara, Rasul Paulus selalu mengingatkan, dari titik terakhir. Rasul Paulus katakan, bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Sampai akhir dia tetap memelihara iman. Cara Paulus memelihara iman pengalaman ini bagi dia bagikan kepada anak lainnya Timotius. Kenapa? Rasul Paulus memiliki pengalaman rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dari mulai panggilan Rasul Paulus, itu panggilan langsung Allah kepada Rasul Paulus. Pada waktu itu dia bernama Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya? Nah, dari pengalaman rohani ini ditularkan, diimpartasikan, ditularkan kepada siapa? Timotius. Diingatkan, ayo kamu yang masih muda, ayo yang kamu yang masih belajar, ayo yang kamu masih berproses, terus pelihara iman. Kenapa? Godaannya sekarang tidak gampang, godaannya sekarang tidak mudah. Dari pengalaman hidup tersebut, Rasul Paulus memberikan contoh. Oleh sebab itu dia menasihati, dia mengirim surat kepada anak rohaninya Timotius supaya dia terus memelihara iman dia. Kenapa? Rasul Paulus tahu bahwa Timotius ini masih muda. Timotius ini masih belum banyak pengalaman. Dia butuh bimbingan, dia butuh peringatan-peringatan supaya dia bisa memelihara
Seperti di dalam Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan. Dalam rangka mendukung pernyataan tersebut, di dalam Efesus 6 ayat 13-18 juga tertulis, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan berarti bukan cuma satu item, tapi banyak. Seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Dan engkau tetap berdiri, excited, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran, ya, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera, untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, segala doa dan permohonan. Jadi saudara, bukan cuma satu-satu, dua-dua atau tiga, tapi all. Dari atas sampai bawah kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdoalah setiap kamu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa bukan hanya posisi saya di Surabaya, saya tidak harus hanya berdoa untuk Surabaya. Saya berdoa untuk Jawa Timur. Saya berdoa untuk Indonesia. Saya berdoa untuk benua-benua. Berdoa untuk seluruh dunia. Perisai iman yang disebutkan di dalam kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya bahwa manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Melalui doa, orang beriman bisa datang lebih dekat kepada Tuhan. Doa, sebuah relasi, hubungan intim dengan Allah, semakin dekat, semakin akrab, sehingga Allah kita semakin kita kenal. Dan dengan doa kita dapat mengetahui isi hati atau kehendak Allah di dalam hidup kita ini. Sangat menyedihkan jika banyak orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tapi dia lupa untuk berdoa, lupa untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman, Tuhan Yesus yang sudah memutuskan rantai dosa kita, tapi kita tidak pernah mengakui, tidak pernah berhubungan, tidak pernah mengenal Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Tuhan bahkan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah di surga. Satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan selalu mengingatkan, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak.
kitab Daniel, Injil Matius, di situ banyak tokoh-tokoh yang kita bisa belajar. Tadi kita belajar ada apa? Mau tambah? Ayo buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan iman percaya dia dan bagaimana cara Tuhan menolong dia. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri orang yang memelihara. Nah, tiap manusia memiliki harapan akan suatu keakhiran. Orang pasti ingin hidupnya bahagia. Bahagia di dalam mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam rumah tangganya. Di dalam studinya. Kebahagiaan yang kita inginkan bukan kebahagiaan yang sementara atau yang tapi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Nah, kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap diri saya dan saudara itu, ayo kita respon. Nah, harapan ini akan menjadi satu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan memiliki harapan yang dicita-citakan tadi. Ya toh? Ayo, harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala penderitaan dan kesulitan. Kalau orang ingin memiliki cita-cita, ya, dia tidak akan lelah walaupun dia capek. Dia tidak akan mengeluh walaupun mungkin kepanasan atau kehujanan. Kenapa? Dia memiliki cita-cita, target, goal yang akan dicapai, yaitu kebahagiaan sejati. Hujan panas tak ada ringan. Persoalan kehidupan, masalah silih berganti is okay. Kenapa? Ada satu tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, harapan yang membuat manusia dapat berdiri tegak di tengah-tengah persoalan dan tantangan hiduplah itulah yang akan membuat dia semakin kuat, semakin kuat untuk mampu menanggungnya. Sehingga tujuan atau target dia itu akan tercapai. Nah, bagaimana kita harus memposisikan diri? Yang pertama, bijaksanalah dalam memposisikan diri kita di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Bukan hanya saat ini kita melihat Indonesia mengalami pandemi COVID-19 atau Corona. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan dampak Corona. Bentuknya nggak kelihatan, wujudnya nggak nampak, tapi akibatnya berdampak di dalam lini kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita harus memposisikan diri? Di dalam Daniel, kitab Daniel, di dalam kitab Daniel ada tiga tokoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memiliki ujian yang luar biasa. Dia memiliki masalah yang waktu itu mungkin sulit bagi dia. Itu aja cengeng amat, cemen lu gitu kan, gitu ya. Tapi pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap excited, tetap bertahan dengan iman percayanya. Dia bijaksana di dalam memposisikan diri sebagai orang-orang tawanan yang nantinya bekerja untuk raja. Dia dapat menikmati segala fasilitas yang dia dapatkan, mulai makanan, minumannya, pakaiannya. Sadrak, Mesak, Abednego ini dapat fasilitas itu. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, dia menjauhkan diri dari makanan itu. Bahkan kalau dia menolak makanan itu dan menjadi kurus, dia akan tinggal. Tapi dia bisa katakan, tanpa makanan itu aku tetap sehat. Tanpa makanan itu aku tetap kuat. Justru dari
sikap hidup yang berbeda ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi hikmat oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Apakah lancar-lancar saja dalam hidupnya? Nah, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, saya kasih tahu, banyak macam tantangan, banyak macam rintangan, banyak macam godaan dan gangguan. Please, tetap Tuhan pasti bekerja. Banyak orang yang mengikhtiarkan kejahatan, banyak orang yang mengikhtiarkan kejatuhan dia. Bahkan ketika dia dilempar di dalam api yang menyala-nyala karena dia tidak mau menyembah patung, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidupnya. Saudara, ayo kita bijak. Dunia menawarkan berbagai macam cara. Dunia menawarkan berbagai macam keindahan. Dunia menawarkan berbagai macam yang mungkin bisa kita kerjakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pegang iman percaya saudara. Yang kedua, tetap hormati norma sosial masyarakat. Masih ingat pelajaran PKN? Masih pelajaran mungkin PMP, PPKN gitu ya, bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk individu, juga manusia sebagai makhluk sosial. Saudara, kita tidak hidup sendirian di dalam dunia. Kita hidup di dalam kelompok yang majemuk, pluralistik ya. Berbagai macam, ada banyak suku, Jawa, Madura, Ambon, Nias, Bugis. Kita ditaruh oleh Tuhan di sini. Kita ditempatkan oleh Tuhan di sini. Bagaimana caranya kita, saudara, sebagai orang yang percaya, beriman, kita juga tetap menghormati kita harus santun. Kita bisa menunjukkan terang Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana kita harus beretika ketika kita berjalan di depan orang tua, permisi. Ketika kita bertemu kepada orang lain yang mungkin berbeda agama, kita menyapa. Saudara, tetap jadi berkat. Ketika aku jadi berkat, mereka akan melihat ada Tuhan di dalam orang tersebut. Secara tidak langsung akan mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Daniel juga begitu. Ketika kita belajar tentang Daniel hidup di dalam 4 masa raja. Saudara, 4 masa raja itu Daniel tetap dipakai menjadi alatnya Tuhan. Luar biasa ya. Dari raja-raja itu Daniel selalu mendapatkan posisi, tempat yang terbaik. Ayo, siapa yang mau menjadi seperti Daniel? Presiden boleh berganti, gubernur boleh berganti, wali kota, bupati boleh berganti, tapi kita tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Yang ketiga, kita bagaimana menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Ingat, Tuhan memberikan sisi positif, sisi negatif, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita itu menyadarkan kita betapa pentingnya kita selalu berharap sama Tuhan. Betapa pentingnya kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Dengan kelemahan atau kekurangan itu, kita sadar bahwa manusia itu terbatas. Tapi ingat, Tuhan juga memberikan kelebihan yang kita miliki. Kelebihan itu diberikan Tuhan untuk menutupi kekurangan itu. Tidak ada orang bodoh yang ada mau atau tidak mau. Saudara, mungkin kita tidak mampu di posisi eksak, tapi Tuhan memberikan kelebihan di sisi sosial kita. Mungkin kita nggak pintar matematika, tetapi olahraga, musik kita bisa maksimal.
saudara, ayo keterbatasan yang ada dalam hidup kita diiringi dengan kelebihan dan kita harus selalu hidup bergantung sama Tuhan. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan bacaan kita. Pak, doa lagi. Pak Pendeta, baca Alkitab lagi, yang lain dong. Saya kasih tahu saudara. Alkitab itu bacaan yang selalu up to date. Tantangan dunia, godaan dunia sudah ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab memberikan solusi yang terbaik. Tuhan memberikan cara bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus melangkah. Pegang erat tanganku. Saudara, ayo doa, baca Alkitab terus supaya iman kita semakin bertumbuh, berbuah. Dan buahnya dinikmati oleh yang kelima, saudara, setia. Ingat, setia. Banyak orang yang sedang mempelesetkan. Setia Pak, saya setia. Setiap persimpangan ada. Setia Pak, setia. Setiap perempatan ada. Setia Pak, setia. Setiap tetangga RT punya. Wah, ini setia-setia yang bagus, saudara. Tapi setia, saudara. Setia apapun keadaan. Setia kepada siapa? Yang pasti setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Setia kepada siapa? Kepada pasangan kita. Setia kepada pasangan. Banyak sekarang ya, godaan-godaan. Setia kepada siapa? Anak-anak sekolah, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Tapi yang pasti, yang utama, jangan pernah lakukan Tuhan. Jangan pernah kecewakan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Apalagi karena cewek, karena cowok, karena pekerjaan, karena makanan. Kau coba-coba tinggalkan Tuhan. Sangat-sangat menyakitkan. Jangan sampai akhir hidup kita tidak hidup mati di dalam ketidaksetiaan. Tapi ayo sampai akhir hidup kita setia sampai akhir tutup mata. Yang keenam, coba ayo kita belajar untuk menerima baik dan buruk. Ketika kau diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa sulit, mengucap syukur. Ketika kau diberkati Tuhan, mengucap syukur. Ketika dalam kondisi pas-pasan, tetap mengucap syukur, saudara. Jadi bukan hanya menerima yang baik, ketika nama baik, puji Tuhan, haleluya, Solidia glory. Ketika kita buruk, ketika mendapatkan sesuatu yang kurang baik, ketika dapat masalah, ketika dapat problem, saudara, ayo baik dulu, berkati kurang diberkati, tetap mengucap syukur. Itu cara Tuhan kita untuk menaikkan level kita. Jadi orang beriman itu bukan cuma yang enak-enak saja, yang nggak enak tetap beriman, berusaha mengatasi dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Doa, baca Alkitab, mengucap syukur di dalam segala. Jadi pembelajaran kita dari awal sampai ini
ya, kita akan rangkul. Jadi bagi orang Kristen, beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, berpegang teguh ya. Kalau tentara atau polisi, siap pegang teguh, jangan sampai lepas, kuat teguh, tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambing. Dunia boleh terombang-ambing, tapi kita tetap ya, dalam keyakinan itu kamu percaya bahwa Yesus, kita taruh iman kita, percaya kita kepada Dia, yang menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Ia sanggup menyelamatkan kita dari dosa, dari dunia ini, dari tantangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan ini dengan cara melakukan semua perintah-perintah Tuhan dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di gereja, di kehidupan kemanusiaan. Ayo! Iman itu harus membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Kemudian kamu harus mendorong, memelihara iman dengan cara setia berdoa, baca Alkitab sampai akhir hidup kita. Nah, evaluasi ya, kamu dapat berbagi mengenai apa yang telah kamu pelajari hari ini. Dari penjelasan saya dari pertama, Anda dapat mungkin ada pertanyaan, bagaimana selanjutnya kita bisa ya, Anda bisa nanti bertanya, saya akan menjawab. Apakah kamu sudah memahami arti beriman, yaitu memiliki iman percaya kepada Yesus dan memeliharanya? Atau perasaan kamu, kesan apa yang kamu dapat kamu pelajari setelah mempelajari pelajaran bab ini tentang orang beriman ya, atau tentang hidup beriman? Rema apa yang kamu dapatkan? Bagaimana cara kamu memelihara iman? Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu, bertanya kepada gurumu, bertanya kepada tetangga, mungkin orang-orang atau majelis gereja. Kamu bisa melihat tokoh-tokoh yang ada di sekitar, figur-figur. Kamu bisa melihat, oh ternyata orang yang beriman itu begini, orang yang beriman itu hidupnya begini, dan bagaimana cara melakukannya. Tidak banyak saudara, tidak gampang, tidak mudah, tapi coba belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar. Bagaimana cara mereka memelihara iman. Ya. Jadi, ayo. Kita sudah belajar hidup beriman hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Saya akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kami belajar tentang hidup beriman. Dengan iman percaya kami, dengan iman kesungguhan hati kami percaya Tuhan sudah selamatkan kami. Ajar kami untuk terus memelihara iman kami sampai akhir hidup kami. Tantangan, persoalan, hambatan, gangguan boleh datang silih berganti, tapi kami tetap memberikan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat rekan-rekan, buat anak-anak kami yang saat ini belajar tentang hidup mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati studi mereka, berkati Tuhan dimanapun mereka berada, sebagaimana Allah sudah memberkati. Kami mengucap syukur buat pembelajaran kali ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang kasih di dalam Tuhan,
kita tidak berhenti di materi ini saja, tetapi kita terus akan belajar di materi-materi berikutnya. Ya, dengan tutor yang berbeda juga tentunya ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu, rekan-rekan sekalian, anak-anakku sekalian, kita semua tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Oke? Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Selamat berkarya, salam sukses, salam sehat, Tuhan memberkati.